Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah komputer dengan dosen pengampu Bapak Jumadi SAP MT. Kami dari kelompok 2A terdiri dari 3 anggota. Domain. Pengertian domain. 1. Domain adalah salah satu komponen utama website. Nama domain terdiri dari 2 elemen yang utama, yaitu nama situs dan ekstensi. Yang kedua adalah domain. Domain adalah nama website yang diakhiri ekstensi .com, .id yang Anda ketikkan di kolom alamat browser untuk membuka website. Yang ketiga adalah domain di kolom alamat browser untuk membuka website yang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara LAN dan website yang ingin dituju. Yang keempat adalah domain merupakan hal pokok yang harus dimiliki oleh sebuah website. Hal ini diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi para calon pengunjung untuk dapat mengakses sebuah website dengan mudah. Yang kelima, domain merupakan bentuk sederhana dari deretan nomor alamat IP yang berupa kombinasi angka yang sangat rumit dan sulit dihafal dan sengaja dibuat untuk mempermudah seseorang untuk mengakses sebuah website. Yang keenam, secara lebih teknis, domain adalah nama dipilih sebagai identitas web server atau komputer agar lebih mudah mengaksesnya. Yang ketujuh, singkatnya, nama domain adalah alamat yang perlu Anda gunakan untuk membuka dan mengakses website. Yang kedelapan, secara sederhana, menurut Beginners, jika situs web hosting adalah rumah kamu, maka domain adalah alamat rumah kamu. Dengan demikian, domain akan mengantarkan orang-orang untuk menuju rumah kamu atau situs website yang kamu punya. Jika bisa dikatakan bahwa hadirnya domain membuat segalanya di internet lebih mudah jika dibandingkan dengan menggunakan IP. Untuk dapat memiliki nama domain dan untuk mendaftarkan nama domain, kamu harus memilih nama yang unik, karena nama domain tidak boleh sama dengan domain website lain agar dapat dilacak dengan wilayah internet. Pengguna perlu mendaftarkan atau melakukan registrasi nama calon domain ke organisasi yang dikelola oleh internet. Bisa juga melakukan pendaftaran atau registrasi ke Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia, yang merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola infrastruktur ini seperti alamat IP, nama domain, dan root server. B. Fungsi domain. 1. Kegunaan domain adalah untuk mempermudah pengunjung mengakses website yang akan mereka buka melalui website browser, cukup dengan mengetikkan alamatnya tanpa harus menghafal IP address website. Yang kedua, kalau menggunakan provider seperti Hostinger, Anda bisa lebih mudah mencari nama domain, bahkan mendapatkan domain gratis dengan berlangganan hosting minimal setahun. 3. Domain juga bisa memanfaatkan redirect atau pengalihan yang membantu Anda menentukan apakah pengunjung yang membuka situs Anda akan otomatis diarahkan ke situs web lain. 4. Fungsi domain yang utama adalah mengubah deretan alamat IP ke dalam sebuah istilah atau nama yang bisa dilihat dan diingat dengan mudah. Misalnya, alamat IP yang dimiliki oleh domain. Yang kelima, fungsi dari domain sendiri sebenarnya merupakan alamat untuk mengidentifikasi sebuah web hosting, atau dalam artian lain sebagai jembatan untuk mengantarkan kamu ke sebuah website.
Sebagai contoh, misalnya kamu ingin pergi ke Kids.com. Kids adalah contoh website yang ingin kamu tuju. Langsung domain berfungsi untuk melacak keberadaan sebuah website dari dunia internet yang begitu luas. C. Perbedaan domain dan URL. Meskipun mirip, ada beberapa perbedaan domain dan URL. Universal Resource Locator. URL merupakan alamat web lengkap yang bisa mengarahkan pengunjung ke halaman tertentu di situs. Nah, nama domain adalah bagian URL. URL terdiri dari protokol, domain, dan path atau jalur. Protokol menunjukkan apakah website memiliki sertifikat SSL. URL hanya akan memiliki path kalau mengarahkan pengunjung ke halaman tertentu sebuah website. Perbedaan domain dan hosting. Domain dan hosting merupakan dua hal yang berbeda walaupun berada dalam satu tempat yang sama. Analoginya adalah apabila hosting rumah, domain merupakan alamat dari rumah tersebut. Jelas bahwa kedua hal tersebut sangat berbeda. Menurut WP Beginners merupakan berbeda. Domain dan hosting tidak bisa dipisahkan karena kedua unsur ini saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Tanpa domain, tidak mungkin bagi orang untuk menemukan situs web, dan tanpa hosting, kamu tidak dapat membangun sebuah situs website dengan baik. Jenis-jenis domain. 1. TLD, Top Level Domain. Top Level Domain adalah nama tingkat atas dalam sistemnya di internet. Tersedia ribuan TLD yang bisa Anda gunakan, dan yang paling populer adalah .com dan .org. Banyak orang menggunakan TLD dengan berbasis alasan. Salah satu alasan yang paling sering dilontarkan adalah karena TLD lebih mudah dan diingat oleh banyak orang. Alasan tersebut biasa digunakan oleh website yang sifatnya lebih personal dan tidak mengarahkan ke suatu organisasi. Daftar TLD resmi dikelola oleh organisasi bernama Internet Assignment Number Authority (IANA) dalam sebuah situs website. TLD terletak persis di belakang nama website. Ialah jenis domain kategori TLD. Domain TLD tersendiri merupakan kelompok nama domain yang paling sering digunakan. Beberapa domain juga dapat membantu meningkatkan ekstensi dan kredibilitas dari sebuah website. TLD terbagi ke dalam beberapa kelompok ekstensi domain, yaitu A. Generic Top Level. Generic Top Level adalah yang tidak menggunakan kode negara. TLD adalah bentuk ekstensi domain yang menggambarkan identitas kelompok, suatu organisasi atau perusahaan. B. Boundary Code Top Level Domain (DTLD) merupakan ekstensi domain yang digunakan yaitu menunjukkan identitas negara tertentu. Beberapa contoh domain kategori CTLD yaitu .id, .au, .my, dan masih banyak lagi. Banyak orang yang memilih untuk menggunakan ekstensi domain karena keseruan asal website yang target market di suatu negara serta peluang akan ancaman keamanan data pada website yang lebih kecil. Domain yang satu ini merupakan domain yang membawa identitas negara sehingga menunjukkan bahwa isi website dari domain ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, ada banyak varian domain yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan URL website mereka. Contohnya, ID digunakan bagi lingkungan akademik atau perguruan tinggi.
B. Web ID digunakan untuk personal maupun organisasi Indonesia. C. ID digunakan bagi organisasi komersial yang hanya diperuntukkan bagi perusahaan dan lain-lain. 2. Second Level Domain (SLD) kembali kepada URL www.businessgeo.com. Jika .com merupakan level domain tingkat top level domain, maka Businessgeo merupakan domain tingkat second level domain (SLD). SLD merupakan nama dari alamat sebuah website yang letaknya di depan top level. List level domain. Domain ini juga dikenal dengan istilah subdomain dalam URL www.businessgeo.com. List low level domain DLD terletak di depan second level domain. Dalam hal ini adalah www.level-domain sendiri juga digunakan untuk memeriksa website halaman utama dengan subpage yang mengandung konten lain di luar halaman utama website. 4. TLD Sponsor Top Level Domain. Sponsor Top Level Domain atau STLD adalah kategori TLD yang mewakili komunitas tertentu serta dilayani oleh ekstensi domain. Contohnya itu untuk organisasi tingkat pendidikan, lalu ada BUP untuk tingkat pemerintah dan lain-lain. Dasar nama domain. 1. Nama domain. Nama domain adalah nama yang mudah diingat yang terkait dengan alamat IP fisik di internet. Nama unik ini muncul setelah tanda domain dan alamat domain. Nama domain dalam bahasa Inggris adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti server web atau server surel di jaringan komputer atau internet. Untuk memilikinya, cukup buka registrasi atau host domain, cari nama yang tidak digunakan orang lain, dan bayar biaya domain jika Anda mendaftar ke layanan Google Chrome. 2. Subdomain. Subdomain adalah bagian dari domain yang lebih besar. Misalnya, domain.google.com, www.google.com, dan browse.google.com adalah subdomain dari domain google.com. Dengan subdomain, para webmaster tidak harus membeli nama tambahan jika ingin menambahkan pembagian di situsnya. Sebagai contoh, Facebook menggunakan developers facebook.com untuk menyediakan informasi tertentu kepada para developer web dan developer aplikasi yang ingin memanfaatkan. 3. Domain tanpa awalan www. Domain tanpa awalan www adalah alamat domain yang tidak memiliki awalan www seperti google.com tanpa awalan www, bukan www.google.com. 4. Domain primer. Dengan layanan Google Cloud, domain primer Anda menjadi domain yang digunakan untuk mendaftar ke akun perusahaan Anda. 5. Domain sekunder. Selain domain primer, Anda juga dapat menambahkan domain tambahan ke akun agar pengguna di domain tersebut dapat menggunakan layanan. Saat menambahkan domain yang memiliki pengguna, kami menyebutnya sebagai domain sekunder. 6. Alias domain. Alias domain adalah nama domain yang berfungsi sebagai alias domain lain. Anda dapat menambahkan domain ke akun sebagai alias domain untuk memberikan alamat domain lain di alias domain kepada semua orang di domain Anda. 7. Alamat IP. Alamat Internet Protocol IP.
adalah serangkaian angka yang mengidentifikasi lokasi fisik perangkat tertentu pada jaringan internet. Alamat IP terlihat seperti 74.152.19.7 karena nama domain dapat memiliki satu atau beberapa alamat IP yang dikaitkan. Google tidak mendukung konfigurasi publikasi. 8. Registrasi domain. Registrasi domain adalah perusahaan yang menjual nama domain yang belum dimiliki, dan oleh karena itu tersedia untuk pendaftaran. Cara kerja domain. Domain bekerja dengan cara meringkas alamat IP yang terdiri dari gabungan angka yang unik, kemudian disimpan menjadi satu kesatuan di dalam DNS server. DNS server akan menyimpan banyak daftar alamat IP seperti layaknya daftar nomor handphone di dalam buku suatu website. DNS server akan mengecek daftar alamat IP yang dimiliki dan menampilkannya ke halaman yang dituju. Akan tetapi, jika ternyata alamat IP yang diminta oleh pengguna tidak dapat ditemukan oleh DNS server milik suatu perusahaan, maka DNS server akan mencari daftar alamat IP yang diinginkan pada server DNS lainnya. Vince memberikan beberapa contoh domain dan penjelasan singkatnya, yaitu yang pertama, .com, domain yang digunakan untuk kepentingan komersial. Kedua, .id, domain yang merupakan identitas negara Indonesia. Ketiga, .net, domain yang digunakan oleh institusi atau perusahaan yang bergerak di bidang IT. Keempat, .edu, domain yang digunakan oleh institusi pendidikan. Kelima, .gov, domain yang digunakan institusi pemerintahan. Keenam, .org, domain yang digunakan untuk kepentingan organisasi. Ketujuh, .info, domain yang digunakan untuk website yang bersifat informasional. Kedelapan, .biz, domain yang digunakan untuk kepentingan bisnis. 9, .net, domain yang umumnya digunakan untuk kepentingan pribadi. 10, .travel, domain yang digunakan untuk kepentingan para wisata. 11, .tv, domain yang digunakan untuk hal-hal bersifat entertainment. Cara memilih nama domain untuk situs web. Berikut ada beberapa tips dari WP Beginners untuk memilih nama domain. Yang pertama, gunakan domain.com agar mudah diingat. Kedua, pastikan nama domain unik dan
kedua, nama ini terdiri dari nama website, misalnya Fastreader, dan eksistensi, misalnya .co.id. Ketiga, semua registrasinya dikelola oleh ICANN atau PAN. Empat, fungsi domain adalah mengarahkan pengunjung ke server yang tepat saat mengakses website. Yang kelima, perbedaan domain dan URL. Kesimpulan, domain merupakan elemen penting dalam sebuah website yang berfungsi untuk meringkas alamat IP yang panjang ke dalam bahasa yang mudah didapatkan dan diingat. Dengan menggunakan domain, maka pengguna akan lebih mudah jika ingin mengakses suatu website. Cukup sekian video presentasi yang Anda buat, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.